Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba belajar mengenai bagian dari bilangan bulat, yaitu sifat-sifat operasi hitung ya. Mari kita lihat sifat operasi hitung yang pertama. Sifat komutatif. Sifat komutatif ini ada di penjumlahan dan di perkalian. Selain itu tidak bisa. Sifat komutatif yaitu adalah pertukaran. Jadi kalau kita tuliskan sifat komutatif ini adalah pertukaran ya. Ditukar ya. Jadi ditukar. Misalkan contohnya gini, 4 ditambah 2. Nah, ini ditukar menjadi 2 tambah 4. Itu sifatnya sama aja, 4 tambah 2 sama 2 tambah 4. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Sama dalam hal apa? Sama saja dalam hal hasilnya. Rumusnya kayak gini ya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selain itu, sifat komutatif juga berlaku di perkalian. Misalkan gini, 4 dikali 3 itu sama juga dengan 3 dikali 4 dibalik. Kamu balik berapa kali pun hasilnya pasti 12 ya. Nah, sifat ini bisa ditulis rumusnya seperti ini ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Balik bisa ya. Berikutnya kita lanjutkan. Sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Di sini kalau kita tulis arti dari asosiatif itu sendiri adalah pengelompokan ya. Pengelompokan berarti dikelompokkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 ditambah 2 dikelompokin. Terus habis itu hasilnya kan 5 ya, 5 ditambah 1 maka sama dengan 6. Nah, kalau kelompokinnya misalkan 3 sama 2, kali ini 2 sama 1 dikelompokkan baru ditambah sama 3. Nah, hasilnya sama juga yaitu 6. Jadi cara mengelompokkannya ditukar. Tadinya ini sama 2 nih, 3 sama 2, terus diganti jadi yang dikelompokkan 2 ditambah 1. Nah, sifat pengelompokan ini hanya berlaku di dua hal, yaitu penjumlahan sama perkalian ya. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. A ditambah B dalam kurung tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung tutup kurung B ditambah C. Oke, baik, kita lihat sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian ya. Kita bisa lihat di sini misalkan 2 dikali 4 dikali 3, dalam kurungnya dikelompokkannya 2 dikali 4. Nah, sifat ini juga sama dengan boleh ya, sekarang 4 sama 3 nya dikelompokkan seperti kamu lihat di sebelah kanan ya. Jadi 2 dikali dalam kurung 4 dikali 3. Nah, pada saat kita lihat sebelah kiri itu yang dikelompokkan adalah 2 kali 4. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah dikelompokkan 4 sama 3. 4 sama 3 dikali terlebih dahulu hasilnya 12 ya. Lalu setelah dapat hasilnya 12 kemudian dikali 2 hasilnya 24. Ini pun hasilnya 24. 2 kali 4 itu hasilnya 8 dan 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat rumusnya. Dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali B dikali C tutup kurung. Kita lihat kembali ya, sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian ya. Selain itu tidak berlaku. Kita teruskan dengan sifat yang berikutnya. Sifat distributif ya. Sifat distributif itu kita lihat adalah sifat penyaluran ya. Sifat penyebaran bisa disebut juga dengan sifat penyebaran, menyebar ya, tapi bisa juga disebut dengan sifat penyaluran, penyebaran. Baik, untuk sifat distributif ini berlaku di dua hal, yaitu pada penjumlahan
contohnya seperti ini ya, dan pengurangan. Kita lihat di sini ada soal 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 18. Sifat ini bisa kita buat distributifnya ya. Bagaimana sifat distributif pada penjumlahan? Ini penjumlahan. Ini sifat distributif pada pengurangan. Pada penjumlahan caranya gini. Kalian bisa lihat ini disebarkan menjadi di dalam kurung 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ya. Caranya gini. Kalian bisa pakai lihat garis merah ini ya. 3 dikali 4, terus kamu tutup kurung, kemudian selanjutnya ditambah, tulis ini ditambahnya sama ya, kemudian tambah dalam kurung 3 dikali 2 ya. Kita bisa hitung dulu terlebih dahulu dalam kurung 4 ditambah 2 6, kemudian 3 dikali 6 sama dengan 18, kemudian yang sebelah kanan hasilnya pasti sama, 3 dikali 4 12 ya, 3 dikali 2 6. Nah 12 ditambah 6 hasilnya sama 18. Nah sifat ini disebut dengan sifat distributif pada penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah A dikali C. Sifat berikutnya adalah sifat distributif pada pengurangan. Bedanya di mana? Kita bisa lihat modelnya seperti ini. Kalau tadi kita bisa lihat bahwa sifat distributif ini itu model yang kita lihat adalah di sini seperti ini ya, 3 ditambah 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 2. Kalau yang di bawah ini pengurangan seperti ini modelnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara membuat sifat yang sama dengan model soal operasi tulis. Caranya gini, 3 dikali 4, kemudian kamu selesaikan dengan tutup kurung, lalu dikurangi, kurangnya tulis juga, lalu selesaikan dengan terakhir 3 dikali 1 tutup kurung. Hasilnya pasti sama-sama 9. Kita hitung, 4 dikurang 1 adalah 3 ya. Nah 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian yang sebelah kanan itu selesaikan yang dalam kurung dulu, yaitu 3 dikali 4 12, 12 dikurang 3 kali 1 3, yaitu hasilnya sama 9. Maka rumusnya dalam sifat distributif pengurangan bisa kita lihat seperti berikut, yaitu A dikali dalam kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan A dikali B dikurang A dikali C, hanya beda di sininya saja. Nah, oke. Baik, kalau kita lihat di sini sama ya. Sifat ini sama-sama menggunakan seperti ini ya. Lihat di sini ada garis bantuan. Kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan sifat-sifat distributif pada penjumlahan maupun dalam pengurangan. Seperti ini, 3 dikali 4, kemudian selesaikan dalam kurung tutup kurung ditambah 3 dikali 2 dalam kurung tutup kurung seperti berikut ya. Kemudian yang bawah pun sama, yang pengurangan, 3 dikali 4 dalam kurung tutup kurung dikurang 3 dikali 1. Baik, sampai di sini sifat-sifat distributif ya. Kita bisa selesaikan soal-soal berikut ya dengan menggunakan operasi hubungan ya. Ya di sini ada beberapa contoh. Baik, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa lihat di sini ya. Ini contoh aja ya. Ini ada sifat objek ya. Baik, segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum.